Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Teknologi seharusnya menjadi alat manusia, bukan menjadi penguasa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Dewan Juri yang bijaksana, serta rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Bayangkan di sebuah dunia di mana kecerdasan buatan tak lagi menjadi alat, tapi menjadi penguasa mesin yang kita ciptakan. Tiba-tiba mereka lebih pintar, lebih cepat, dan lebih berkuasa daripada otak manusia. Apakah itu bisa disebut harapan atau justru ini sebuah ancaman? Hari ini saya, Ali Febri Yuniafta dari SMA S Tunas Luhur dengan tegas menolak mosi pada perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini mendukung singularitas teknologi. Singularitas teknologi adalah titik ketika kecerdasan buatan melampaui kemampuan manusia itu sendiri dalam segala aspek. Banyak ilmuwan yang memprediksi ini akan mengubah wajah dunia dari ekonomi, sosial, hingga ekstensi manusia itu sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa? Apakah manusia bisa mengendalikan sesuatu yang bakal lebih pintar daripada penciptanya? Faktanya hingga kini, regulasi AI masih lemah, kesenjangan digital makin lebar, dan etika teknologi seringkali terabaikan. Saat ini saja, sebelum singularitas benar-benar tiba, AI sudah membawa masalah. Contohnya saja seperti disinformasi lewat deepfake, pengangguran massal akibat otomatisasi, ketimpangan digital antara negara maju dan negara berkembang. Jika singularitas ini benar-benar hadir, masalah ini bukan hanya berlipat ganda, tapi bisa jadi tak terkendali. Yang dimaksud singularitas teknologi adalah fase ketika kecerdasan buatan melebihi kecerdasan manusia sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri, dan berpotensi menggantikan manusia dalam pengambilan keputusan vital. Singularitas bukan sekedar inovasi, melainkan perubahan drastis yang mengancam posisi manusia sebagai pusat kendali peradaban. Mengapa singularitas teknologi ini penting untuk diperdebatkan? Baik Dewan Juri yang terhormat, singularitas bukan sekedar kemajuan teknologi, tapi titik balik peradaban manusia. Menurut laporan World Economic Forum pada tahun 2023, lebih dari 83 juta pekerjaan berpotensi hilang dalam 5 tahun ke depan akibat otomatisasi dan AI. Contohnya saja di Indonesia, Gojek dan Grab sudah mulai uji coba robot delivery di beberapa kota. Bayangkan jika hal ini meluas, jutaan driver ojol akan kehilangan mata pencahariannya. Selanjutnya, mengapa singularitas teknologi ini berbahaya untuk diterapkan? Karena pada tahun 2023, lebih dari 1.000 ilmuwan termasuk Elon Musk menandatangani surat terbuka untuk menghentikan pengembangan AI super cerdas. Kasusnya dari ChatGPT dan Midjourney sudah membuat resah industri kreatif. Banyak ilustrator dan penulis protes karena karya mereka ditelan AI tanpa izin. Itu belum singularitas. Dewan Juri yang terhormat, kalau AI sudah lebih pintar dari kita, siapa yang bisa menghentikan eksploitasi ini? Eksekusi di dunia nyata pun AI ini belum bisa dibilang aman, karena pada tahun 2020 drone militer otonom di Libya dilaporkan menyerang target tanpa kendali manusia. Laporan ini saya dapat dari PBB, yang artinya senjata AI yang bisa memutuskan membunuh sudah nyata, bukan hanya singularitas. Bagaimana singularitas teknologi memperparah masalah ini? Karena singularitas tidak hanya mengancam lapangan kerja, tapi juga kendali manusia atas hidupnya sendiri. Data kita bisa sepenuhnya dikuasai oleh mesin dan keputusan penting diambil algoritma. Contohnya sistem Kompas di AS terbukti bias terhadap orang kulit hitam. Jika bias seperti ini dibawa ke level AI super intelligent, maka diskriminasi akan menjadi permanen. Dan mengapa penolakan ini sangat efektif? Karena alternatif membiarkan singularitas datang akan memperbesar resiko. Lihat contoh krisis iklim, industrialisasi tanpa kontrol menciptakan kerusakan global. Kalau bukan hanya bumi yang rusak, tapi eksistensi manusia juga bisa hilang. Maka penolakan tegas langkah pencegahan paling bijak. Hadirin sekalian, teknologi memang membawa kemajuan, tapi kemajuan tanpa kendali adalah kehancuran. Singularitas bukan sekedar mimpi futuristik, melainkan potensi mimpi buruk terbesar bagi umat manusia. Maka itu saya berdiri dengan tegas sekali lagi bahwa saya akan menolak mosi perdebatan pada pagi hari ini. Dewan ini mendukung singularitas teknologi sebagai generasi muda. Kita tidak boleh silau terhadap janji manis teknologi, tapi harus berani bersuara untuk menjaga martabat manusia. Singularitas mungkin menjanjikan kecepatan, kekuatan, dan kecerdasan, tapi yang bisa kita butuhkan adalah kemanusiaan. Dan dengan argumen, data, serta contoh nyata yang telah saya paparkan, saya percaya bahwa saya layak untuk dimenangkan dalam perdebatan pada hari ini. Saya, Ali Febri Yuniafta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.